Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu Dr. Dewi Nursaningrum MSI. Perkenalkan kami dari kelompok 14 presenter 10 ingin mempresentasikan hasil tentang persediaan. Perkenalkan, nama saya Fani Salsabila Hairani. Nama saya Nurul Aini Putu Yasahari. Nama saya Mayudi Hadiran Fianto. Nama saya Rian Aditya Saputra. Baik, di sini ada pengertian persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual serta diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya ada fungsi persediaan. Fungsi persediaan terdapat ada 3. Yang pertama fungsi decoupling, yang kedua fungsi economic load seizing, yang ketiga fungsi antisipasi. Fungsi decoupling ini perusahaan memiliki persediaan agar perusahaan tidak sepenuhnya bergantung pada pihak lain untuk memenuhi pesanan, terutama yang sifatnya spontan. Persediaan bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak sepenuhnya bergantung pada pengadaan dalam hal kuantitas dan waktu pengiriman. Yang kedua ada fungsi economic load seizing. Melalui penyimpanan persediaan, perusahaan dapat memproduksi dan membeli sumber daya dalam kuantitas yang dapat mengurangi biaya-biaya per unit. Penentuan load size ini perlu mempertimbangkan biaya-biaya agar perusahaan bisa melakukan penghematan dengan membeli dalam jumlah yang besar. Yang ketiga ada fungsi antisipasi. Persediaan memiliki fungsi antisipasi terhadap fluktuasi pelanggan atau konsumen yang tidak dapat diramalkan berdasarkan pengalaman masa lalu. Persediaan juga berfungsi untuk mengantisipasi permintaan musiman sehingga perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman atau seasonal precedence. Di sini selanjutnya ada jenis-jenis persediaan, itu terbagi menjadi 4. Ada yang pertama persediaan bahan baku, yang kedua persediaan barang setengah jadi, ketiga persediaan pemeliharaan atau perbaikan operasi, yang keempat persediaan barang jadi. Nah, yang pertama itu persediaan barang baku atau raw material inventory, yaitu bahan baku yang belum memasuki proses produksi yang kegunaannya untuk memisahkan para pemasok dari proses produksi. Persediaan bahan baku ini juga sering disebut sebagai persediaan produksi. Persediaan produksi ini diantaranya meliputi bahan baku dan bahan-bahan lain yang digunakan dalam proses produksi dan merupakan bagian dari produk. Persediaan produksi bisa terdiri atas 2 tipe, yaitu item spesial yang dibuat khusus untuk spesifikasi perusahaan dan item standar produksi yang dibeli secara off the shelf. Yang kedua itu persediaan barang setengah jadi atau working in progress (WIP) inventory, yakni bahan baku atau komponen yang sudah mengalami proses produksi tetapi masih belum sempurna atau masih belum menjadi produk jadi. Persediaan in process sesuai namanya meliputi produk setengah jadi. Produk yang termasuk dalam kategori persediaan ini bisa ditemukan dalam berbagai proses produksi. Yang ketiga ada MRO, maintain, repair, operation. Pemeliharaan atau perbaikan juga diperlukan untuk berjaga-jaga jika ada kerusakan mesin dalam salah satu proses produksi, dan MRO ini harus dijadwalkan atau diantisipasi. Persediaan MRO meliputi barang-barang yang digunakan dalam proses produksi tetapi bukan merupakan bagian dari produk, contohnya pelumas dan pembersih. Yang keempat itu persediaan barang jadi atau finished goods inventory, yaitu produk akhir yang sudah siap jadi dan siap untuk dijual. Persediaan finished goods meliputi semua produk yang siap untuk dipasarkan. Misalkan sebuah swalayan yang menjual produk-produk yang siap untuk dipakai dan tidak ada proses pengolahan. Semua persediaan yang dimilikinya termasuk dalam kategori ini. Selanjutnya ada sistem mengolah persediaan, itu ada 3. Yang pertama analisis ABC, yang kedua pencatatan yang akurat, yang ketiga perhitungan siklus. Analisis ABC itu adalah penggunaan prinsip Pareto untuk melakukan persediaan, di mana persediaan
dibagi menjadi 3 kelompok dalam jumlah uang dengan dasar volume tahunan. Dengan analisis ABC, nilai tahunan dari volume ditentukan melalui perhitungan permintaan tahunan dari tiap item persediaan dikalikan biaya tiap unit. Untuk pengelompokannya dengan cara kelompok A, item persediaannya adalah yang volumenya kecil tetapi jumlah nilai uang tiap tahunnya besar. Kelompok B, item persediaannya adalah yang volumenya sedang dan jumlah nilai uang tiap tahunnya sedang. Sedangkan kelompok C, item persediaannya adalah yang volumenya besar tetapi jumlah nilai uang tiap tahunnya kecil. Cara mengelola masing-masing menjadi semakin mudah apabila dikelompokkan, sehingga akan menjadi lebih baik dalam peramalan, pengurangan stok, keandalan pemasok, dan pengendalian fisik. Yang kedua, pencatatan yang akurat. Pencatatan yang akurat tentang persediaan merupakan hal yang penting pada sistem produksi yang membuat perusahaan bisa meyakinkan tentang semua hal yang berkaitan dengan persediaan dan fokus pada item persediaan yang dibutuhkan, sehingga perusahaan bisa mengambil keputusan tentang penjadwalan, pemesanan, dan pengangkutan. Yang ketiga, cycle counting atau perhitungan siklus merupakan verifikasi dengan audit atau memeriksa secara berkelanjutan terhadap arsip atau catatan, merupakan cara untuk menjadikan catatan persediaan menjadi akurat. Audit yang dilakukan tersebut dinamakan perhitungan siklus. Penggunaan kelompok dengan analisa ABC juga bisa dilakukan untuk perhitungan siklus. Selanjutnya di sini ada biaya-biaya persediaan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama biaya penyiapan, yang kedua biaya pemesanan atau pembelian, yang ketiga biaya penyimpanan, yang keempat biaya kekurangan atau kehabisan bahan. Biaya penyiapan itu adalah biaya yang dikeluarkan sejak perusahaan memproduksi bahan-bahan dasar dalam pabrik sendiri. Dengan demikian, perusahaan menghadapi biaya penyiapan atau setup cost untuk memproduksi komponen tertentu. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya mesin menganggur, biaya persiapan tenaga kerja langsung, dan biaya scheduling atau biaya ekspedisi. Yang kedua, biaya pemesanan. Setiap kali bahan dipesan, perusahaan akan menanggung biaya pemesanan. Biaya pemesanan meliputi pemrosesan pesanan dan biaya ekspedisi, upah pegawai, biaya telepon dan internet, pengeluaran surat menyurat, biaya pengepakan dan penimbangan, biaya pemeriksaan, inspeksi, penerimaan, biaya pengiriman ke gudang, dan biaya utang lancar. Yang ketiga, biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan atau holding cost atau carrying cost tergantung pada kuantitas persediaan. Semakin besar kuantitas bahan yang disimpan, maka biaya penyimpanan per periode akan semakin tinggi. Biaya penyimpanan meliputi yang pertama biaya fasilitas penyimpanan seperti penerangan, pemanas, pendingin, atau yang lainnya. Yang kedua, biaya modal, yaitu alternatif pendapat atas dana yang diinvestasikan dalam persediaan. Yang ketiga, biaya keusahaan akibat sisa hasil produk atau limbah atau barang rusak. Yang keempat, biaya perhitungan fisik dan konsilasi laporan. Yang kelima, biaya asuransi persediaan. Yang terakhir ada biaya pajak persediaan. Selanjutnya yang keempat, biaya kekurangan atau kehabisan bahan. Biaya kekurangan atau kehabisan bahan atau shortage cost merupakan biaya yang paling sulit diperkirakan. Biaya ini timbul apabila persediaan tidak memenuhi atau mencukupi permintaan. Termasuk dalam biaya ini meliputi biaya yang disebabkan oleh kehilangan penjualan, kehilangan pelanggan, tambahan biaya pemesanan khusus, biaya ekspedisi, selisih harga, terganggunya operasi, dan tambahan pengeluaran untuk kegiatan manajerial. Oke, di sini selanjutnya saya akan membacakan tentang model persediaan permintaan. Di mana di sini ada permintaan independen yang definisinya itu persediaan suatu barang dikategorikan sebagai permintaan independen ketika permintaan untuk barang semacam itu tidak bergantung pada permintaan barang lainnya. Sedangkan definisi untuk permintaan independen itu persediaan suatu barang dikategorikan sebagai independen ketika permintaan untuk barang tersebut bergantung pada barang lain. Selanjutnya permintaan independen dikategorisasi menjadi persediaan bahan baku dan komponen bergantung pada permintaan barang jadi, dan oleh karena itu disebut sebagai persediaan permintaan independen. Selanjutnya, kategorisasi independen yaitu barang jadi yang dipesan oleh pelanggan eksternal atau diproduksi untuk persediaan dan penjualan disebut sebagai barang permintaan independen.
Lalu selanjutnya ada dasar permintaan persediaan, yang dimana permintaan independen itu sebuah bisnis harus melihat ramalan apa yang akan diminta pelanggan untuk produk. Jadi mereka dan memesan barang untuk memenuhi pesanan itu. Lalu permintaan independen tersendiri untuk inventaris barang didasarkan pada pesanan pelanggan yang telah dikonfirmasi perkiraan dan data historis masa lalu. Yang selanjutnya manajemen permintaan. Pada permintaan independen untuk membuat barang jadi dihitung dan dikelola menggunakan sistem yang dikenal sebagai perencanaan sumber daya bahan atau singkatannya MRP, yang mempertimbangkan tidak hanya jumlah sebagai bagian komponen yang dibutuhkan, tetapi juga waktu tunggu yang dibutuhkan untuk memproduksi dan menerima barang. Lalu untuk independen sendiri itu, persediaan barang jadi dikelola dengan proses order, penjualan, dan proses manajemen rantai pasok berdasarkan perakhiran penjualan. Lalu ada contohnya untuk independen tersendiri itu adalah permintaan untuk suku cadang atau sub rakitan komponen, misalnya microchip di komputer, roda di sepeda, keju di pizza, dan sangkar untuk televisi atau telepon. Lalu untuk contoh dari independen sendiri adalah seperti sepeda, komputer, televisi, pizza, mobil, atau telepon. Nah, di sini ada model IoT. Model IoT merupakan suatu cara mengendalikan persediaan paling terkenal dan paling tua. Terdapat asumsi sebagai dasar, yaitu yang pertama ada sifat permintaan konstan dan diketahui, lalu yang kedua diketahui waktu di antara pemesanan dan ajangan penerimaan atau dengan lead time dan bersifat konstan. Lalu yang ketiga ada penerimaan permintaan sesegera mungkin, yang keempat ada diskon tidak ada, yang kelima ada diketahui biaya pemesanan atau setup dan sifatnya konstan, dan yang terakhir kejadian kehabisan stok yang tidak ada. Nah, di sini ada sebuah kurva yang menggambarkan tentang model IoT. Di kurva ini dijelaskan bahwa ada gambar biaya tahunan yang melengkung ke kurva biaya persediaan total. Lalu kalau di garis tarik siku-siku itu biaya tetap minimum dengan jumlah pesanan optimal. Dengan kurva yang ke sini itu kurva biaya pemesanan, lalu kurva garis yang ke atas itu adalah kurva biaya penyimpanan. Jumlah pesanan di sini ada rumus jumlah pesanan dalam 1 tahun itu dihitung dengan N permintaan dibagi jumlah unit yang dipesan dengan konotasinya D atau Q. Lalu ada biaya total persediaan dengan rumus biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan D dibagi dengan Q dikali dengan S ditambah dengan Q dibagi 2 ditambah H. Lalu di rumus titik pemesanan ulang reorder point sama dengan ROP sama dengan D dikali T. Jika ada stok pengamanan atau buffer stok, maka ROP sama dengan D kali L ditambah buffer stok. Lalu yang terakhir ada permintaan per hari, D dibagi jumlah hari kerja per tahun, L dan lead time. Nah, di sini untuk yang kalau bingung DS itu atau apa, jadi di sini ada Q banyaknya barang tiap kali pemesanan, lalu ada Q dengan titik di atas itu sama dengan banyaknya barang tetap pemesanan yang optimal atau IoT. Lalu yang D itu permintaan tahunan terhadap barang persediaan dengan satuan unit, dan yang S biaya pemesanan atau pemasangan tiap pesanan. Lalu yang terakhir ada H sama dengan biaya pemesanan atau penahanan tiap unit setiap tahun. Model POQ, di mana model production order quantity adalah metode yang mengasumsikan penerimaan semua pesanan persediaan di satu waktu. Nah, akan tetapi pada waktu-waktu tertentu suatu perusahaan bisa menerima persediaannya sepanjang waktu. Nah, pada model POQ ini barang dibuat dan dijual di waktu yang sama. Nah, seperti ini rumusnya. Di sini yang A itu ada biaya penyimpanan, di mana tingkat persediaan tahunan dikali biaya penyimpanan. Nah, persediaan tahunan per unit per tahun sama dengan tingkat persediaan rata-rata dikali H. Nah, yang B ada tingkat persediaan rata-rata. Nah, rumusnya itu tingkat persediaan maksimum dibagi 2
Selanjutnya, yang C, tingkat persediaan sama dengan total produksi selama operasi dikurang total pemakaian selama operasi, atau bisa dirumuskan dengan PT dikurang DT. Nah, yang D, tingkat persediaan tahunan. Tingkat persediaan tahunan maksimum dibagi 2 dikali dengan H. Rumusnya seperti itu, Q dibagi 2 dalam kurung 1 dikurang D per P tutup kurung terus dikali H. Biaya pesanan itu rumusnya buka kurung D dibagi dengan Q tutup kurung dikali S. Biaya penyimpanan sama dengan setengah HQ buka kurung 1 dikurang D per P tutup kurung. Nah, dalam modal ini jumlah tiap pesanan yang optimal menggunakan notasi QP bintang. Rumusnya buka kurung D per Q tutup kurung dikali S sama dengan setengah HQ buka kurung 1 dikurang D per P tutup kurung, lalu bawahnya Q pangkat 2 sama dengan 2 DS per HQ buka kurung 1 dikurang D per P tutup kurung. Nah, hasilnya jadi QP sama dengan akar 2 DS per HQ 1 dikurang D per P tutup kurung. Nah, contohnya jika diketahui D sama dengan 1000 unit, S sama dengan 10.000, H-nya 500 rupiah, P-nya itu 8 unit per hari, D-nya itu 6 unit per hari, maka rumusnya Q bintang P atau Q dikali P sama dengan akar 2 dikali 1000 dikali 10.000 per 500 terus buka kurung 1 per 6 bagi 8 sama dengan hasilnya ada 400 unit. Nah, P ini tingkat produksi tahunan dan T ini lama jalannya produksi dalam 1 hari. Oke, di sini ada contoh studi kasusnya. Berikut ini adalah data perusahaan bengkel motor yang menghitung part number untuk sebuah sampel klasifikasi ABC. Nah, jadi kita bisa lihat dari tabelnya ini untuk yang kelas A dan ini untuk kelas B, ini kelas C-nya. Jadi bahwa klasifikasi kelas A berkontribusi biaya sebesar 80%. Kelas A 80% dari total nilai persediaan. Lalu diikuti dengan kelas B yang memiliki kontribusi sebesar 15%, ini untuk kelas B-nya. Dan kelas C hanya sebesar 5% saja. Dari kelompok kami membuka sesi tanya jawab. Saya Rizky Saputra dari kelompok 1, izin bertanya. Pertanyaannya, apa resiko dan tantangan yang terkait dengan manajemen persediaan? Pak Yogi ingin menjawab pertanyaan dari Yusuf kelompok 1. Di manajemen persediaan itu ada resiko, yaitu pertama resiko permintaan yang tidak stabil, di mana permintaan yang rendah dapat mengakibatkan penumpukan persediaan, sementara permintaan yang tinggi dapat menyebabkan kekurangan stok. Kedua situasi ini dapat berdampak negatif pada biaya persediaan dan kepuasan pelanggan. Lalu resiko yang kedua ada perubahan harga, di mana terjadi fluktuasi harga bahan baku dan produk, jadi dapat mempengaruhi biaya persediaan dan keuntungan perusahaan. Dan ada tantangannya, yaitu tantangannya dalam mengelola persediaan yang kompleks, di mana perusahaan yang memiliki berbagai jenis produk dengan spesifikasi yang berbeda atau jenis pembeli yang bervariasi akan mengalami tantangan dalam mengelola persediaan. Dan yang terakhir, risiko kerusakan barang atau yang tidak kadaluarsa. Jika terjadi barang yang rusak atau kadaluarsa, hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Memantau dan mengelola persediaan dengan tepat, termasuk memperhatikan masa kadaluarsa atau kualitas barang sangat penting untuk mengurangi risiko ini. Saya Sarjana Saputra dari kelompok 2. Saya bertanya, adakah tindakan pencegahan yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi risiko kehilangan persediaan? Saya Pak Yogi menjawab pertanyaan dari Septian kelompok 2. Nah, tindakannya ada analisis rantai pasok, supply chain,
diverifikasi pemasok, lalu persediaan pengaman, monitoring real time, selanjutnya ada sistem peringatan dini, yang keenam ada kebijakan kualifikasi pemasok, yang ke-8 ada lalu ada kolaborasi dengan pemasok. Dari langkah tersebut itu dapat membantu organisasi mengurangi risiko kehilangan persediaan dan tetap responsif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis. Saya formulasi dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana perusahaan dapat menggunakan model POQ untuk mengelola persediaan bahan baku mereka? Saya Rian Aditya akan menjawab pertanyaan dari Asmi kelompok 3. Jadi perusahaan dia untuk menerapkan model POQ itu ada beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi keperluan produksi. Itu tentukan tingkat kebutuhan produksi dan konsumsi bahan baku selama suatu periode waktu tertentu. Yang kedua, ada tentukan jumlah pemesanan periodik. Itu jumlah bahan baku yang perlu dipesan setiap kali siklus pemesanan dilakukan. Yang ketiga, tentukan interval waktu. Tentukan waktu antara dua pesanan berturut-turut. Yang keempat, pesan bahan baku saat persediaan menipis. Setiap kali persediaan bahan baku mendekati 0 atau tingkat rendah tertentu, tempatkan pesanan sesuai dengan model POQ untuk mengisi persediaan kembali. Yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian secara berkala. Evaluasi dan membaharui parameter model POQ berdasarkan perubahan dalam permintaan pelanggan atau perubahan dalam kebutuhan produksi. Saya Muhammad Azari Effendi dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana peran tingkat layanan pelanggan dalam manajemen persediaan? Saya Pak Yogi ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawaban itu adalah tingkat layanan pelanggan mengacu pada kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dalam ketersediaan produk atau layanan yang mereka butuhkan. Nah, caranya itu ada pertama ketersediaan produk yang tepat waktu, lalu ada pengelolaan persediaan yang efisien, meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya pemrosesan. Nah, di sistem manajemen persediaan itu memiliki peran penting untuk memiliki sistem memungkinkan pemantauan dan peralatan persediaan secara efektif untuk mendukung tingkat layanan yang optimal. Saya Diki Kamera dari kelompok 5. Bagaimana perusahaan Anda menetapkan standar manajemen persediaan untuk memastikan persediaan optimal tanpa mengalami kelebihan stok? Saya Rian Aditya akan menjawab pertanyaan dari Diki kelompok 5. Jawabannya, perusahaan menerapkan beberapa langkah. Yang pertama itu ada analisis permintaan. Perusahaan harus menganalisis dengan cermat pola permintaan pelanggan serta tren pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang kedua, ada penerapan metode EOQ, Economic Order Quantity. Metode EOQ dapat membantu perusahaan dalam menentukan jumlah pesanan optimal dengan meminimalkan biaya persediaan. Yang ketiga, penggunaan sistem manajemen persediaan. Investasi dalam sistem manajemen persediaan yang tepat dapat membantu perusahaan dalam mengelola persediaan dengan lebih efektif. Yang terakhir ada pendekatan just in time atau JIT, adalah pendekatan yang bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan persediaan yang tidak perlu. Saya Big Alpha dari kelompok 6 izin bertanya, mengapa penting menemukan nilai EOQ yang tepat? Saya Rian Aditya akan menjawab pertanyaan dari Abid kelompok 6. Penting menemukan nilai EOQ yang tepat karena yang pertama itu ada mengoptimalkan biaya persediaan. EOQ memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi kuantitas pesanan yang menghasilkan biaya persediaan terendah. Yang kedua itu ada menghindari biaya pemesanan yang tinggi. Pemesanan produk dalam jumlah yang terlalu kecil atau terlalu sering dapat menyebabkan biaya pesanan yang tinggi. Yang ketiga, mencegah kelebihan persediaan. Mengelola persediaan berlebihan bisa mahal karena mengakibatkan biaya penyimpanan serta risiko produk yang menjadi kadaluarsa atau usang. Yang keempat, menjaga tingkat layanan pelanggan. Dengan menemukan nilai EOQ yang tepat, perusahaan dapat menjaga ketersediaan produk yang tepat waktu dan memenuhi permintaan pelanggan. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan memiliki stok yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti tempat penyimpanan, tenaga kerja, dan logistik. Saya Nela Nur Aziza dari kelompok 7. Untuk pertanyaannya, menurut kelompok kalian bagaimana mengelola tantangan yang muncul dalam mengelola persediaan yang sulit atau lama? Saya Vanessa Sabarani akan menjawab pertanyaan dari Naila kelompok 7. Caranya itu dengan melakukan pemantauan intensif, terus kerjasama dengan pemasok, disertifikasi
pemasok, teknologi dan sistem informasi, lalu analisis risiko. Saya Ajra dari kelompok 8. Pertanyaannya, apa strategi efektif dalam menjaga persediaan tetap seimbang? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Nah, untuk menjaga persediaan tetap seimbang, ada beberapa strategi efektif yang dapat digunakan. Nah, yang pertama itu ada perencanaan persediaan yang akurat. Yang kedua, mengoptimalkan tingkat persediaan. Yang ketiga, ada mengolah resiko pasokan. Yang keempat, memperhitungkan faktor musiman. Yang kelima, mengoptimalkan proses operasional. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi dan sistem manajemen persediaan yang canggih. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, perusahaan dapat menjaga persediaan tetap seimbang dan menghindari kelebihan atau kekurangan stok yang dapat berdampak negatif pada operasional dan kinerja bisnis. Saya Muhammad Desi Farmani dari kelompok 9. Pertanyaannya, sejauh mana keputusan terkait persediaan mempengaruhi efisiensi operasional suatu perusahaan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Keputusan terkait persediaan dapat memiliki dampak besar pada efisiensi operasional suatu perusahaan. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan termasuk pertama itu ada biaya persediaan, yang kedua mengelola rantai pasokan, yang ketiga ada pelayanan pelanggan, yang keempat ada efisiensi produk, dan yang kelima analisis permintaan, yang keenam ada keputusan finansial. Dengan membuat keputusan yang bijak terkait persediaan, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya, mengurangi biaya, dan meningkatkan daya saing di pasar. Saya Lutfia dari kelompok 10. Pertanyaannya, bagaimana menurut fungsi decouples memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa tergantung supplier, sedangkan kita selalu membutuhkan persediaan dari supplier? Saya akan menjawab pertanyaan dari Lili kelompok 10. Decoupling bertujuan memisahkan atau mengurangi ketergantungan antara berbagai tahap produksi atau pasokan. Ini dilakukan untuk mencapai fleksibilitas yang lebih besar dan memungkinkan perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa tergantung sepenuhnya pada satu atau beberapa pasok. Dengan decoupling, perusahaan dapat mengelola persediaan dan produksi secara lebih mandiri, mengurangi dampak fluktuasi permintaan atau gangguan pasokan dari pemasok tunggal. Saya Uda Susan Mandar dari kelompok 11. Pertanyaannya, bagaimana cara memperkirakan kebutuhan persediaan? Saya Bayogi ingin menjawab pertanyaan dari sesi kelompok 11. Jadi ada beberapa metode yang umum dilakukan atau digunakan. Yang pertama itu ada metode peramalan, lalu yang kedua itu ada metode konsumsi per unit, ketiga ada metode reorder point atau disingkat ROP. Yang keempat tadi ada metode economic order quantity atau EOQ. Yang kelima ada metode just in time atau DRT. Nah, di metode-metode itu adalah untuk memperkirakan kebutuhan persediaan akan tergantung pada jenis bisnis, karakteristik produk, dan faktor-faktor lainnya. Kadang-kadang kombinasi dari beberapa metode ini juga dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Saya Muhammad Ilham dari kelompok 12 ingin bertanya, apa risiko yang muncul akibat persediaan yang berlebihan? Saya Fanya Salsa Wirani ingin menjawab pertanyaan dari Ilham kelompok 12. Pertama itu biaya penyimpanan tinggi, kedua penurunan nilai, 3 keterlambatan pembayaran utang, 4 obligasi finansial, 5 kemungkinan pemborosan, 6 kehilangan peluang investasi. Saya Adi Saputro, saya dari kelompok 13 ingin bertanya, bagaimana Anda menentukan tingkat persediaan yang optimal untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan layanan pelanggan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 13. Untuk menentukan tingkat persediaan yang optimal melibatkan keseimbangan antara biaya penyimpanan dan pesanan dengan kebutuhan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, berdasarkan metode yang umum digunakan untuk mencapai tingkat persediaan yang optimal meliputi model EOQ atau Economic Order Quantity, yang kedua ada safety stock atau persediaan pengamanan, yang ketiga ada analisis ABC, dan yang keempat ada teknologi dan sistem informasi, dan yang terakhir ada kolaborasi dengan pemasok. Penentuan tingkat persediaan yang optimal seringkali merupakan tugas dinamis yang memerlukan pemantauan terus-menerus dan penyesuaian berdasarkan perubahan dalam permintaan, kondisi pasar, dan faktor-faktor lainnya. Jadi kesimpulan dari presentasi kami hari ini yang tadi dijelaskan, terdapat ada model persediaan, lalu ada biaya persediaan, dan ada model permintaan independen serta EOQ dan POQ. Nah, di antara metode tersebut
perusahaan dapat memakai aspek-aspek yang tadi yang kami presentasikan untuk mengembangkan strategi manajemen persediaan yang cerdas untuk mencapai keseimbangan optimal antara kesediaan produk, kepuasan pelanggan, dan biaya operasional. Cukup sekian dari presentasi kelompok 14, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.